Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Biasarif, mahasiswa Telkom University, angkatan 2024, dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjadi moderator untuk sesi tanya jawab terkait tugas mata kuliah UX, yaitu pengembangan fitur pada website Nanya Dulu Bang. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Baik, perkenalkan juga nama saya Galindra Pratama. Saya dari Prodi Desain Interior, mahasiswa Telkom, angkatan 2024. Oke, baik Kak Galih. Untuk pertanyaan pertama nih, udah siap kan? Ya, siap-siap. Untuk pertanyaan pertama, apakah pernah nih Kak Galih mencari jawaban untuk pertanyaan akademik? Jawaban untuk pertanyaan akademik ya. Kalau saya sendiri dulu pas zaman-zaman SMA itu SMA, SMP itu saya makainya sering ke Brandly sih. Sebenarnya ada lebih dari Brandly, ada kayak Ruang Guru juga. Ada satu juga lagi situs itu, cuman saya udah lupa itu situsnya namanya apa. Oh, Eh, jadi intinya pernah sih dulu pakai kayak situs-situs gitu untuk ngasih jawaban pertanyaan akademik itu. baik. Terus apa yang biasanya Kak Galih cari nih pada platform atau situs tersebut nih dalam ranah pendidikan biasanya? Biasanya kalau saya cari itu yang emang benar-benar pertanyaannya memang sulit gitu guys, kayak contohnya matematika lah gitu. Kan saya memang nggak ahli dalam matematika, jadi karena emang kurang ahli saya mencari jawaban gitu kayak di situs-situs kayak Brandly, Ruang Guru dan lain-lainnya gitu. Kan zaman itu juga belum ada GPT kan, jadi bisanya pakai itu juga. Hmm, baik nih, terus apakah Kakak pernah kesulitan dalam mencari jawaban pada platform tersebut nih? Kalau kesulitan uh, bisa dibilang banyak sih, soalnya platform-platform gitu kan kekurangannya juga banyak. Terus itu juga jawabannya juga dari jawaban orang lain tuh. Belum tentu juga jawaban dari mereka itu benar. Kadang ada juga jawabannya yang ngasal. Kan sering tuh kita udah nyari jawaban, terus di bawahnya ada tulisan maaf kak kalau salah gitu kan. Itu Hmm, kan jadi bikin, ah bener nggak sih ini? Nah, kalau apa ya, kalau dicari tempat lain juga belum tentu ada juga gitu. Jadi kesulitan pasti ada banyak gitu. Contohnya kayak ini jawaban kan dari orang lain juga, bisa betul bisa enggak, dan kita juga nggak tahu siapa orang itu. Jadi kita nggak bisa mempercayai juga jawaban ini gitu kan. jadi eh, Ya, itu kendalanya itu jawaban itu belum pasti ya Kak, antara benar atau salahnya. Jadi agak ada muncul rasa ragu gitu kan. eh, iya betul. Terus, Jadi saat kita dapat jawabannya itu kadang ragu gitu, ini jawabannya betul apa enggak gitu kan. Ya, ya kiranya gitulah. Jadi kekurangan kepercayaan gitu. Soalnya udah sering gitu dapet jawaban tapi jawabannya belum pasti juga. Tapi sering juga sih dapat jawaban yang pasti betul gitu kan. Jadi ya bisa dibilang kalau zaman dulu ada situs kayak gitu ya ketolong sih sebenarnya, walaupun kurang meyakinkan juga, tapi ketolong, sangat membantu untuk zaman dulu. terus apakah Kakak lebih menyukai jawaban dari pakar langsung atau dari komunitas pengguna atau AI atau mungkin sesuai kebutuhan nih? Eh, Jujur untuk saya, kalau buat kepercayaan untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang gitu saya lebih
tertarik ke jawaban dari pakarnya langsung, lalu saya adu dengan jawaban dari AI. Kalau memang sama, saya akan apa? Saya amati lagi yang betul gitu yang mana. Untuk komunitas saya kurang yakin sih itu betul atau enggak, karena walaupun dari komunitas belum tentu mereka ahli dengan soal pertanyaan atau yakin bisa menjawabnya atau tidak. Tapi untuk dari pakar asli atau AI, untuk zaman sekarang AI udah bagus, jadi bisa dibilang percaya untuk dari jawaban AI. Dari pakar ahli juga bagus, tapi untuk dipilih dari AI atau pakar ahli, saya lebih memilih ke pakar ahli sih. Jadi walaupun saya mencari di AI, saya akan memintanya untuk mencari jawaban dari pakar ahlinya gitu, yang tersebar di internet gitu kan. Kan AI juga sangat mudah gitu kalau untuk mencari begitu kan. Hmm. Terus nih, apakah kakaknya lebih suka format jawabannya berupa video, foto, atau teks? Terus jika suka format berikut, itu karena apa, Kak? Eh jadi pertanyaan tuh, saya lebih suka jawabannya dengan model video, teks, atau yang lainnya gitu ya, Iya, foto gitu. iya. Untuk saya sendiri, saya sebenarnya cukup dengan penjelasan berupa teks gitu, itu sebenarnya sudah cukup. Cuman, karena kadang kita juga nggak terlalu paham dengan hanya tulisan seperti itu, sebenarnya jawaban dengan bentuk video itu juga sangat membantu. Jadi kalau dengan bentuk video kita lebih bisa memahami lebih dalam jawaban yang diberikan gitu. Sebenarnya teks juga udah membantu sih, tapi kalau memang kita nggak terlalu paham sama jawabannya, jawaban dari video itu memang sangat membantu. Hmm. Jadi saya mungkin lebih suka dalam bentuk video karena juga kita pasti bisa mempelajarinya kan. Kalau dari dalam bentuk video gitu, karena pasti penjelasannya secara berurutan. Jadi lebih terperinci dan kita pasti paham juga. Jadi intinya kita dapat jawaban, kita belajar juga. Jadi nggak cuman kita dapat jawabannya doang gitu, tapi kita nyari jawaban plus kita memahami juga. Jadi itu lebih bagus dalam bentuk video. Terus menurut kakaknya nih, apakah penting fitur verifikasi jawaban atau rating jawaban nih? Fitur verifikasi jawaban sama rating jawaban itu pasti sangat membantu sih Kak. Soalnya kalau ada rating jawaban, apalagi sudah banyak yang memberi rating, itu kita makin percaya dengan jawaban ini. Wah ini udah pasti bener nih, udah kayak keyakinan kita juga pasti lebih besar nih daripada kayak nggak ada ratingnya atau verifikasinya. Itu berarti bagus banget sih kalau ada jawaban yang ada ditambahin fitur verifikasi atau rating gitu. Hmm. Baik, Jadi terus penting banget itu sih, penting banget. Ya. terus apakah kakak pernah malu ketika ingin bertanya atau posting pada sebuah website? Kan di Brandly bisa tuh untuk posting minta jawaban. Oh, oh, iya iya iya. Sebenarnya kalau buat saya sendiri, saya jujur gak pernah tuh kayak memposting pertanyaan gitu, karena kadang saya mau nyari jawabannya, nyari jawaban. Itu kadang udah ada duluan yang ngeposting di situ kan, jadi
Saya nggak pernah, jujur untuk pengalaman ini saya nggak pernah sendiri. Tapi kalau ditanya malu atau enggak sih. Soalnya kita kan bertanya, apa salahnya gitu kan? Ya sekiranya gitu sih. Terus menurut kakaknya nih, apakah fitur anonymous username dibutuhkan? Anonymous nih, fitur anonymous. Oh iya, paham, paham. Jujur untuk fitur itu tergantung nih. Kalau kan pasti isi-isi pemilik akunnya itu ada orang random, orang mahasiswa gitu, ada kayak profesor juga mungkin kan yang memberi jawaban. Kalau emang itu dari profesor atau kayak dosen-dosen atau guru, itu yang apalagi yang memiliki verifikasi gitu kan, menurut saya jangan dikasih apa sih, anonymous gitu, fitur anonymous gitu, kurang anu sih. Jadi pas kita seumpama saya nyari jawaban nih, tapi jawabannya itu dari anonymous gitu kan, orang yang nggak dikenal, gimana saya mau percaya gitu kan. Jadi kalau fitur itu mungkin contoh nih, seumpama aplikasinya ada, sebelum masuk kita kan membuat akun tuh. Jadi ada pilihannya, kita sebagai mahasiswa, murid, mahasiswi atau pelajar gitu, intinya pelajar atau dosen atau guru. Jadi seumpama dia dosen atau guru atau profesor gitu, yang memiliki verifikasi, itu lebih bagus dia tidak menjadi anonymous sih. Kecuali pelajar itu nggak apa-apa mungkin ya. Ya sekiranya gitu. Oh. Terus nih, jika terdapat fitur komunitas kan, untuk berdiskusi nih terkait mata kuliah atau mata pelajaran tertentu bersama teman-teman atau siapapun itu, akankah kakak menggunakan fitur komunitasnya? Fiturnya bisa dibilang dipakai sih, tapi tergantung membernya juga. Cuman kan karena ini komunitas pasti isinya adalah orang-orang yang memang tertarik di hal itu. Jadi kalau ada fitur kayak gini sebenarnya membantu karena di fitur di satu mata kuliah terdapat satu fitur, jadi kayak bisa mahasiswa atau mahasiswi atau dosen masuk ke situ semua saling berdiskusi, itu sebenarnya sangat membantu. Terus jika ada fitur lagi nih, yaitu fitur statistik profile untuk melihat kenaikan popularitas pada akun kakak nih, apakah akan menggunakan fitur tersebut? Fitur statistik profile, eh, itu kayak kepopuleran atau gimana ya? Ya kayak orang yang mengikuti kayak di Instagram itu kan populer gitu, popularitas. Oh, oh iya iya, paham bang. Membantu sih, membantu itu juga sangat membantu. Bisa juga apa situs ini mungkin dikembangin jadi aplikasi gitu kan, jadi kayak media sosial buat tanya jawab gitu kan. Hmm, Sebenarnya bagus sih kayak fitur-fitur kayak gini. Jadi kayak seumpama ada orang yang punya akunnya popularitasnya tinggi, itu pasti eh, kayak pas kita nyari jawaban-jawaban dan kita dapat jawaban dari dia, kita udah yakin percaya karena bisa yakin gitulah dengan jawabannya. Karena udah nggak diragukan lagi gitu kan jawaban dari dia gitu. Karena orangnya aja udah banyak pengikutnya, pengikutnya pasti percaya dong sama jawabannya. Ada mungkin ada yang enggak juga gitu, tapi kemungkinan banyak juga yang percaya sama jawabannya. Untuk fiturnya sih bagus-bagus aja. Oke Kak, terima kasih. Mungkin itu aja untuk sesi wawancara ini dan terima kasih juga atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.